Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, dimanapun Anda berada, saat menyaksikan video pembelajaran ini, saya yakin teman-teman telah naik level ke kelas 7 sekolah menengah pertama. Artinya teman-teman sudah meninggalkan sekolah dasar, sekarang berganti di sekolah dengan level satu tingkat di atasnya, yaitu menengah pertama. Satu saran dari saya, naik level, naik kelas harus dibarengi juga dengan naiknya perilaku yang positif ya. Kemudian manajemen waktu juga harus naik atau berubah. Kemudian kebiasaan-kebiasaan sekolah dasar harus segera ditinggalkan. Kita beradaptasi di sekolah menengah pertama untuk menggapai hasil-hasil yang maksimal. Oke, teman-teman, di pertemuan pertama kelas 7, teman-teman akan dihadapkan pada satu materi pembuka, yaitu deskripsi mata pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 7 SMP MTS ya. Langsung saja, buku yang digunakan adalah buku dari Kemdikbud tahun 2017 ya. Saya harap teman-teman sedang membaca, mempelajari, atau sedang membuka buku ini agar video pembelajaran ini berjalan dengan semestinya. Oke, peta konsep ya, ada kompetensi dasar yang akan teman-teman terima dan peroleh selama beberapa waktu ke depan. Ada 4 ya, 31, 41, 32, 42. Silahkan dipahami dan dibaca begitu. Oke, untuk materi pertama, yaitu menentukan ciri isi dan tujuan teks deskripsi ya. Poin A ini namanya adalah submateri ya, submateri dari deskripsi. Ada 3 topik penting yang akan kita bahas ya, maka berkonsentrasilah, kita akan mulai mempelajarinya bersama-sama. Oke, submateri A yaitu menentukan ciri isi dan tujuan teks deskripsi. Oke ya teman-teman, perlu diketahui bahwa teks deskripsi yang baik itu harus mewakili panca indera manusia atau terperinci, itu salah satunya. Jadi dikatakan baik salah satunya teks itu jika dibaca ya, itu pembacanya dapat melibatkan panca indera mereka sehingga mereka dapat merasakannya meskipun tidak melihat langsung, hanya membaca. Oke ya. Jadi panca indera manusia itu ada penglihat, penghidu, pengecap, pendengar, dan perasa. Ya. Maksudnya adalah jika kita membaca teks deskripsi ya dengan panca indera penglihat, ini objek seakan-akan terlihat secara visual. Penghidup seakan-akan tercium oleh indera penciuman. Pengecap seakan-akan terasa indera pengecapnya ya. Kemudian kalau pendengar, jadi objek seakan-akan terdengar. Dan panca indera perasa ini seolah-olah indera peraba kita pun ikut merasakannya. Nah, maksudnya bagi si penulis, ia harus melibatkan panca inderanya untuk merekam dengan jelas, kemudian mengubah ke bentuk teks deskripsi. Nah, jika teman-teman sebagai penulis atau akan menulis teks deskripsi, maka libatkanlah apa yang kalian lihat, apa yang kalian hirup, cium ya, apa yang kalian rasa, pengecapnya, apa yang kalian dengar, dan apa yang dirasa itu silakan dituliskan serinci mungkin. Tujuannya apa? Agar pembaca pun juga bisa merasakannya. Nah, jadi panca inderanya pun juga benar-benar dapat terlibat begitu. Nah, itu adalah teks deskripsi yang dianggap baik teman-teman. Oke, kita lihat satu contoh di sini. Ada pantai, ada gambar secara visual pantai. Nah, meskipun kita hanya melihat, kira-kira apakah hanya visual saja yang bisa kita tonjolkan ya? Oke ya, laut terbentang luas, jelas itu kita bisa melihat di sana. Pasir putih ya, kita bisa melihat ya. Di dalam teks deskripsi pun kita bisa menerangkan teksturnya, rasanya ya. Begitu lembutkah atau kasar mungkin. Ombaknya tenang ya. Jadi perasaannya pun juga seperti seakan-akan terlibat gitu. Secara visual memang tenang, secara perasaan pun juga ikut tenang, damai gitu. Ada pohon kelapa yang menjulang tinggi ya, visualnya jelas ya. Kemudian langitnya biru ya, itu adalah objek-objek yang dapat ditangkap oleh kita teman-teman, panca indera kita gitu. Lalu kalau dibuatkan
teks deskripsi bagaimana? Nah, silahkan dibaca teman-teman. Ini saya sudah menyusunnya menjadi satu bentuk teks deskripsi. Berikutnya, poin pertama yaitu mengidentifikasi ciri, objek, tujuan, dan isi teks deskripsi. Ada satu teks deskripsi berjudul Parangtritis Nan Indah. Ada 4 paragraf ya, silahkan dibaca dan dipahami. Kemudian jika kita analisis, objek yang dideskripsikan apa? Tentunya Pantai Parangtritis. Nah, tidak sulit ya. Kemudian tujuannya apa sih teks ini ditulis? Ya untuk menggambarkan keindahan Pantai Parangtritis. Kok dimaksud indah? Apa saja yang masuk dalam kriteria indah? Ya sangat mempesona, pantainya molek, sangat indah karena tidak pernah sepi dari pengunjung. Nah itu beberapa perinciannya dari keindahan Pantai Parangtritis. Nah, yang di bawah ini termasuk isi teks deskripsinya ya, tujuannya itu, rinciannya itu, dan perasaan terhadap objeknya jika kita membaca, ya bangga dengan keindahan Pantai Parangtritis. Oke teman-teman, ada satu yang perlu teman-teman ketahui bahwa jika unsur panca indera manusia dilibatkan saat membaca ini pun teman-teman melibatkan panca indera teman-teman, maka ciri teks itu dapat diketahui. Nah, jadi harus peka teman-teman ya, libatkan semuanya panca inderanya. Berikutnya ada 3 contoh lagi ya teman-teman, kita akan latihan. Langsung saja jika teman-teman lihat sekilas dari judulnya ini sudah jelas objeknya apa saja. Ya, objeknya ayah, ibu, dan kelinci begitu. Ya, silahkan di pause videonya atau dibaca di buku ajarnya ya. Kemudian tujuannya adalah menggambarkan figur ayah dan isinya ada di 3 kolom di paling bawah ya. Silahkan teman-teman cek juga. Termasuk yang ibu inspirasiku ya, objek yang dideskripsikan ibu tujuannya itu. Kemudian ciri fisiknya juga disebutkan di sana, kebaikannya pun juga dijelaskan, dirinci begitu. Si Bagas kelinciku juga sama, objeknya kelinci, tujuannya itu, ya, ciri fisik ada, kebiasaan tingkah uniknya pun juga ada, gitu. Dan kesannya adalah beruntung memilikinya. Oke, tidak terlalu sulit ya. Berikutnya di poin kedua yaitu mengidentifikasi jenis teks deskripsi. Oke, kita masuk ke jenis. Pada dasarnya ada 2 jenis teman-teman teks deskripsi itu, yaitu yang berdiri sendiri teksnya, dan yang kedua adalah menjadi bagian dari teks lain. Oke, maksudnya seperti apa? Lihat pada contoh. Ada teks deskripsi berjudul Kamarku Dulu dan Aku Tak Mau Berburu. Nah, jika dilihat dari kepenjenisannya, maka Kamarku Dulu itu berdiri sendiri. Karena apa? Karena dibuat murni oleh si penulis. Ya, yang dirasakan, yang dilihat, yang didengar, ya, berdasarkan pengalaman dan imajinasi dia, maka ini berdiri sendiri, buatan sendiri. Lalu Aku Tak Mau Berburu itu juga buatan dari seseorang, buatan dari penulis, hanya saja ini dikutip dari novel. Jadi ini milik novel dan milik penulis itu. Ya, ada 2 media ya, milik dia, si penulis, dan milik novelnya, karena ini bagian dari novel. Artinya bagian dari teks lain. Lalu kesimpulannya adalah sama-sama fokus pada objek yaitu kamar dan berburu teman-teman. Ya sama, punya fokusnya sama objeknya yaitu kamar dan berburu. Perbedaannya adalah teks 1 ini membahas objek sedangkan teks 2 ini menjelaskan aktivitas berburu. Ya, diambil dari teks lain. Meskipun terbagi menjadi 2 jenis, teks deskripsi terfokus pada objek yang dijelaskan secara nyata. Ya, kamar ini nyata ya, dan dia tidak mau berburu di hutan itu, ada rusa itu juga nyata, seakan-akan nyata. Gitu. Berikutnya, kita masuk ke poin yang ketiga, mendaftar ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Oke, kita masuk ke ciri penggunaan bahasa, karena media yang lebih spesifik dalam menjelaskan teks deskripsi, ya, itu adalah bahasa, teman-teman. Pola penggunaan kata yaitu umum ke khusus ya. Paham belum umum ke khusus ya? Pola penggunaan kata umum ke khusus maksudnya adalah menjelaskan sifat umumnya dulu lalu diperinci. Contoh. Ya, saya membeli sayur seperti brokoli, sawi, ya, kobis dan lain sebagainya.
Maka khususnya adalah yaitu tadi brokoli, hobis dan lain-lain ya. Maka umumnya adalah itu masuk sayur begitu. Oke ya. Pola khusus digunakan untuk memperinci objek, betul kan ya? Jadi sampaikan dulu yang indah, keindahan itu seperti apa? Lalu indah itu macamnya apa saja? Nah, itu khusus. Diperinci lagi. Tujuannya adalah agar objek dapat diterima oleh panca indera manusia atau pembaca. Contoh, ada kata umum, kata khusus. Baik itu secara spesifik ada ramah, ya, dermawan misalnya. Menggerakkan ada mengibaskan. Bentuk ada bulat, kotak, pipih, indah ada elok, cantik. Nah, dan yang lain silahkan dibaca dan dipahami. Oke ya, saya kira tidak terlalu sulit, hanya memperinci dari umum ke khusus itu. Berikutnya ada contoh lagi di sini, ada kata sifat. Ya, sifat itu berhubungan dengan emosi teman-teman. Ya, baik, indah, kuat, kuning, merah itu sifat. Maka spesifik khususnya silahkan dibaca lagi di yang paling kanan atau kolom kanan. Kata sifat atau adjektif itu pada teks deskripsi harus diperinci. Ya, jadi lebih detail lagi begitu. Selain itu ya, bisa juga memperinci majas. Ya, artinya adalah majas ini biasanya membandingkan. Ya. Contoh yang pertama, batu karang besar siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Nah, ini dibandingkan antara batu karang dan gempuran ombak gitu ya. Ini dibandingkan. Ada lagi contoh, bagai air mengalir tenang. Ini pada teks deskripsi ayah ya tadi ya, tetapi sangat dalam. Beliau adalah teladan bagi anak-anaknya. Itu membandingkan air dengan sikap teladan. Begitu ya. Air dan teladan. Air umum, teladannya itu adalah khususnya. Yang lain silahkan dicari teman-teman. Kita masuk ke submateri B, menentukan ciri isi dan tujuan teks deskripsi ya. Ada dua topik yang akan kita pelajari. Kita langsung saja. Kita masuk ke poin pertama, yaitu menentukan perincian informasi pada teks deskripsi ya. Sebelum itu teman-teman harus tahu, menentukan isi teks deskripsi itu pada dasarnya dapat diketahui dengan merinci objek pada tiap paragrafnya. Cara yang bisa ditempuh salah satunya dengan akar pemetaan. Kita buat akar, nanti kita akan cari. Nah, konsepnya kayak umum dan khusus. Umum itu adalah pohonnya misalnya, khususnya itu adalah akar-akarnya. Nah, seperti itu. Oke. Yang pertama, teks deskripsi menyajikan satu objek utama secara terperinci. Objek utama diperinci melalui paragraf ya, gagasan pokok serta kalimat penjelas. Hasil yang diperoleh berupa kata umum dan khusus. Kata umum dan khusus dijadikan dasar untuk menentukan perincian informasi. Ya, ini ada satu objek ya utama yaitu pantai. Maka saya akan perinci melalui paragraf demi paragraf. Nah, ada 5 paragraf ya. Ini semuanya merupakan perincian dari satu objek utama. Gitu ya, saya kira teman-teman paham ya. Nah, ini masih bisa diperinci lagi dari paragraf. Nah, ini dia, silahkan dibaca. Ini pun masih bisa diperinci lagi, teman-teman. Nah, ini namanya adalah pemetaan, akar pemetaan begitu. Oke, contoh konkretnya ada di sini. Pesona Pantai Senggigi ya, satu objek besar yaitu Pantai Senggigi teman-teman ya. Tapi sebelum itu kita jawab dulu, dan sebelum dijawab teman-teman baca dulu ya. Sudah saya jawab juga di sini bahwa apa yang dibicarakan ya, objek Pantai Senggigi, pemandangan bawah laut dan lain-lain. Keindahan bagian mana saja dari Pantai Senggigi yang dipaparkan dalam tulisan ini sudah saya tuliskan. Tujuannya apa sudah saya sampaikan juga, dan yang terakhir bagaimana penulis menggambarkannya sudah saya sampaikan pula. Nah, ini untuk menjawab ABCD teman-teman bisa salin di buku tugas ya. Kemudian ya, gebiar pemetaan tari kolosal Aryah ya, jika kita buat satu topik utama besar yaitu pementasan Aryah. Ini objek besarnya. Kita perinci lagi, ada diadakan di area Monas yaitu silahkan dicari di paragraf berapa nanti. Ada cerita Betawi ya, ada 200 penari begitu ya. Nah, itu merupakan akar pemetaan. Kita masuk ke
poin kedua, membandingkan isi teks deskripsi. Oke, kita bandingkan teman-teman isinya. Prinsip membandingkan adalah mencari persamaan dan perbedaan. Hal yang dibandingkan ada berapa? Ada 5. Topik, isi, pola, cara, pelibatan panca indera. Oke, teman-teman bisa lihat perbedaan dari teks 1 dan teks 2 ya. Teman-teman bisa simak ya, fokus saja pada teks 1 itu Pantai Senggigi, yang kedua adalah Tari Kolosal Aryah. Ya, silahkan nanti dibandingkan ya, dibolak-balik buku itu halamannya, dan untuk mengetahui teks 1 dan teks 2 perbedaannya apa saja. Saya berikan contoh ya. Perbedaan untuk topik utama yang dideskripsikan, teks 1 itu Pantai Senggigi, teks 2 pementasan Tari Kolosal Aryah. Kemudian pada cara mengembangkan isi atau poin do ya, cara pengembangannya, maka teks 1 menggunakan teknik itu ya, yaitu menginformasikan objek secara umum kemudian diperinci secara khusus. Oke teman-teman, itu saja contohnya ya, saya tidak mungkin memberikan contoh yang lain. Karena apa? Karena teman-teman harus mencari sendiri ya, harus menganalisa dan mengidentifikasi sendiri agar lebih fasih nanti atau mahir dalam menentukan bagian-bagian dari teks deskripsi. Oke teman-teman, untuk sesi pertama atau di video pertama kita akhiri dulu. Kita akan berjumpa kembali di video berikutnya masih dalam topik deskripsi nanti. Salam merdeka belajar, pemerhati pemaham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.